mulai. Terima kasih Pak Muslihin atas kesempatannya yang diberikan, berkenan mengikuti Zoom kali ini, serta berkenan menjadi salah satu nominasi Zevima Award Operator Inspiratif, Pak. Sebelum kita lanjut wawancara, boleh kenalan dulu nggak, Pak? Boleh. Ya, kita kenalan dulu ya, Pak Ilham ya. Walaupun kita sudah kenal sebenarnya ya. Iya, Pak. Di nama saya Muslihin ya. Muslihin SE ya. Saya berkiprah sebagai operator STI Malang mulai tahun 2012 ya. Tepatnya pada 1 September 2012. Kemudian pada tahun 2019 genap kemarin saya resmi rangkap jabatan ya sebagai operator dan kepala bagian akademik dan kemahasiswaan. Jadi kalau dulu kita memang agak terpisah ya antara jabatan operator dengan bagian akademik, sehingga sering tidak connect ya antara pelaporan prediksi dengan akademik ya. Ketika ada reshuffle, ya saya minta jabatan operator itu tetap saya pegang, ya. Kepala bagian akademik, karena biar tidak susah-susah mencari data. Biasanya kita minta data kenal sebagai pengemis gitu, pengemis data, minta. Begitu Pak. Saya kebetulan sudah beristri. Saya ini Pak. Saya diberikan anugerah lagi satu putri tanggal 20 Januari. Mohon maaf Bapak, terputus di bagian tadi mendapat satu putri. Ya, jadi tepat kemarin tanggal 20 Januari saya mendapatkan anugerah dari Allah, ya putri keempat ya Pak, putri keempat, lahir dengan selamat, normal ya, alhamdulillah. Sekarang menambah semangat saya untuk bekerja begitu, menambah semangat kita untuk bekerja lebih giat lagi, untuk mendapatkan prestasi. Saya kira itu ya perkenalannya Pak ya. Oke Pak. Atau ada lagi yang mau ditanya mungkin? Tadi kan Pak Muslihin sudah cerita nih semangat bekerja dengan anak keempat. Tapi kalau dari cerita teman-teman nih Pak Muslihin itu juga dari awal menjadi operator semangatnya luar biasa Pak. Boleh nggak Pak diceritakan awal mula bertugas sebagai operator? Jadi ketika itu ya, jabatan operator itu jabatan yang paling sebenarnya ditakuti oleh kawan gitu ya, karena memang tugas yang berat, apalagi di masa itu memang kita awal-awal ya baru bergabung dengan prediksi. Kita di kampus di bawah Kementerian Agama kan lapor itu ya ke EMIS ya, data EMIS sama, lalu kemudian sesuai dengan aturan yang baru bahwa semua perguruan tinggi harus bergabung ke Kemendikbud ya, prediksi. Sehingga pada saat saya diserahi sebagai operator itu betul-betul blank, tidak ada pengetahuan tentang IT. Saya seorang sarjana ekonomi ya, ekonomi pemasaran, kemudian secara keilmuan IT saya tidak punya ya, hanya bermodalkan semangat saja. Modal semangat ya. Kita bisa komputer, bisa mengoperasikan Word, Excel begitu ya. Jadi sehingga ketika ditunjuk itu ya awalnya memang sudah ada dari tahun 2005 itu operator kita seorang ya, saya menggantikan WIIP ya, selaku operator lama. Jadi saya masuk tahun 2012 untuk menangani data ya,
ya, EMIS awalnya ya, data EMIS. Kemudian saat itu mulai bergabung dengan Benedikti ya. Jadi kita input data dari tahun 2009 sampai sekarang itu ya. Jadi kita input data masih menggunakan manual pakai Excel, Pak. Pakai Excel ya. Dan di kemudian hari ya, setelah kita itu ternyata terdapat banyak kesalahan data input, kesalahan nama, kesalahan tanggal lahir dan sebagainya, karena memang dulu ya kita belum menggunakan sistem ya, masih manual, masih pakai Excel saja, input data Excel, dan beberapa kali kita menggunakan alat bantu ya, alat bantu untuk bisa menginput data ke feeder itu ya. Ya kita pernah beli software juga untuk hanya input data saja, input data mahasiswa, kemudian KRS dan nilai dengan bantuan modifier dulu ya. Pertama ada modifier ya, kemudian ada yang namanya aplikasi yang di alat bantu juga sih. Itu hanya tetap bertumbuh kepada operator begitu ya. Jadi operator input data dulu ke Excel, kemudian diimport ke feeder begitu. Jadi sangat menyulitkan sekali. Sehingga pada saat itu ketika kita sudah diberlakukan PIN ijazah tahun 2020, kita perbaikan data hampir 14 semester juga, Pak. Tahun 2020 kita karena masih manual, secara data itu kita acak-acakan gitu ya, sekarang dengan kita dengan sistem sukses. Mulai tahun 2010 kita kampus swasta pertama yang pakai PIN itu kan, yang di kelasnya sekolah tinggi lah ya, di Kemenang itu kita sudah pakai PIN dan langsung sukses begitu ya. Kita sampai mendapatkan 100 mahasiswa ya, PIN pertama tahun 2020. Seperti itu Pak Ilham ya. Oke, mantap Pak. Nah, dari perjalanan Pak Muslihin sebagai operator, suka dukanya apa saja Pak? Nah, kalau jadi bicara suka duka ya kebanyakan dukanya saudara ya. Tapi kalau kita lihat ya memang ya tadi karena operator ini adalah ruhnya kampus ya, atau jantungnya perguruan tinggi, kita pernah mengalami sesuatu goncangan ya, karena selama dua periode akreditasi kita mendapatkan B ya, akreditasi B ya, prodi PAI. Tiba-tiba di periode ketiga kita mendapatkan nilai C ya, untuk prodi tersebut ya, sehingga ya tadi tersangka utamanya adalah operatornya begitu, karena ada selisih data ketika di antara data Benedikti dengan data yang ada itu kita bisa, ketika data asesor itu kita sampai agak kewalahan juga karena kita tidak punya sistem ya, kita belum menggunakan sistem yang baik, pendataan masih juga belum tersistem dengan baik, sehingga kita pernah pada tahun 2019 ya, kita mendapatkan nilai B. Di semester ganjil itu kita dapat nilai C dari asesor, sehingga saat itu saya sempat di nonaktifkan gitu ya, di bahasanya di nonaktifkan sebagai operator karena tadi ya, padahal ya sebenarnya sistem ini kan harusnya diperbaiki dengan baik, karena dulu sempat seperti itu, kita sempat ya di diskors lebih kita hampir 3 bulan sampai saya mencari pekerjaan lain begitu. Mencari pekerjaan lain ya gitu kan, ternyata juga menyerah begitu ya, jadi akhirnya saya dipanggil lagi setelah diskor selama 3 bulan.
dipanggil kembali untuk perbaikan data. Istilah saya mengutarakan bahwa itulah pentingnya sebuah sistem ya untuk bisa memperbaiki data. Jadi kalau selama masih belum dengan menggunakan sistem yang baik ya, maka kampus ini tidak akan baik secara pendataan. Sehingga pada semester genap tahun 2019 kita naik banding ke Ban PT dari nilai C biar mendapatkan B. Di saat itulah proposal saya untuk bisa memperbaiki data itu di ACC. Maka cerita dengan Mbak April Sevima itu saya belum pernah ketemu, belum pernah ini. Tiba-tiba kita ada ya berbicara secara ini ya online begitu. Kami butuh sistem ya, untuk bisa memperbaiki data, dan itu butuh saat itu hari Selasa itu asesor datang ke kita akan untuk naik banding ya, bahasanya surveillance ke kita. Nah, kita deal-dealan dengan MOU dengan Mbak April Sevima, kemudian Pak Adit. Hari Senin sudah online ya, si akadnya sudah online ya. Itulah begitu datang asesor, kita adu data dengan asesor. Waktu kemarin dapat C, ada selisih data sampai 76 mahasiswa gitu kan. Jadi begitu kita datang asesor, mana operatornya? Dia dipanggil gitu. Saya dipanggil. Jadi kita hitung bersama dengan operator, dengan asesor bahwa ini loh data mahasiswa kami yang sebenarnya yang kemarin ketika akreditasi sebelumnya kita ada selisih data. Sehingga setelah dihitung ulang bersama asesor, ternyata selisih cuma satu ya. Selisih cuma satu orang. Nah, itu dimaklumi. Akhirnya gugatan kita kepada Ban PT di ACC, kan di ACC. Kemudian di sisi dosen ya, kita juga kemarin dari 6 dosen tetap itu juga ada salah penempatan. Mestinya kita punya 7 dosen tetap, tapi di borang itu kita ada kesalahan penempatan sehingga dosen itu cuma diakui 2 dosen tetap, sehingga itu mengurangi nilai akreditasi. Sehingga pada saat itu kita perbaiki, dan alhamdulillah begitu surveillance itu kan ada 2 asesor, kemudian ada 2 orang juga dari Ban PT datang mengawasi jalannya gugatan kita begitu kan. Dan pada saat diumumkan bahwa hasilnya kita mendapatkan nilai sampai 317, berarti nilai B. Ini sangat disyukuri. Kemudian saya mendapatkan reward, Pak. Jalan-jalan ke luar negeri. Itu sukanya di situ. Jadi saya jalan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand ya. Jadi kebetulan ada studi banding ke perguruan tinggi di luar negeri bersama para rektor di Jawa Tengah. Rektor Jawa Tengah, dan satu-satunya operator yang berangkat ke sana itu saya, karena menggantikan pimpinan kami begitu. Jadi ini reward, saya jalan-jalan. Di sana cuma nggak ada studi banding sebenarnya, jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, hanya jalan-jalan saja, nggak ada yang bisa dibanding-bandingkan gitu ya. Ya ilmunya kita dapat juga sih memang. Alhamdulillah, sukanya itu saya hari ini. Jadi setelah saya proses ya sudah jalan-jalan luar negeri, refresh manajemen, saya udah bagaimana manajemen perguruan tinggi, saya belajar di sana ya kan, walaupun cuma 7 hari ya, cuma 7 hari di luar negeri. Kita kembali ke kampus dengan semangat yang baru. Alhamdulillah pada saat ini jabatan saya rangkap ya, baik ke kepala akademik, dan mulai 2019 genap kita sudah full dengan Sevima. Jadi kita disupport oleh Sevima untuk pelaporan data dari mulai PMB ya, PMB online, semuanya kita disupport oleh Sevima. Dan pada hari ini ya, alhamdulillah kita pelaporan juga ada 100% Pak. Pelaporan PDDikti ya, dari 2000 semuanya sudah kita perbaiki semua. Jadi dari tahun 2009 sampai 2020 ini kita udah 100% ya, 100%. Tinggal mungkin beberapa memang ada perbaikan data yang harus, mungkin karena ada kesalahan nilai, mungkin karena itu khususnya ada kesalahan input mungkin ya.
sedikit lah. Dan sekarang saya bisa tidur nyenyak ya, bisa tidur dengan nyenyak ya. Sesekali saya kontrol dengan tim saya. Saya sekarang punya tim. Kalau dulu kan hanya sendirian ya. Sendirian, saya setiap prodi saya udah punya staf operator ya. Jadi semua dihandle oleh tim saya. Saya hanya sebagai supervisi saja ya. Sambil kita mengkader ya, karena operator itu jangan sampai hanya satu orang ya yang bisa mengakses gitu ya. Jadi ini pengalaman beberapa teman-teman perguruan tinggi yang di kita itu memang operatornya kabur misalkan, passwordnya dibawa, wassalam kampusnya begitu ya. Jadi beberapa saya banyak membantu teman-teman kampus-kampus yang operatornya ya ada yang mungkin di PHK, ada yang mungkin karena dia dapat pekerjaan baru gitu kan, karena sulitnya menjadi operator, sering disalahkan. Akhirnya banyak, saya beberapa kampus, kebetulan saya jadi koordinator di Jawa Tengah wilayah Barat gitu, dari mulai Brebes sampai dengan Kendal itu saya jadi ketuanya gitu. Jadi kita membimbing teman-teman operator, apalagi operator yang baru gitu ya. Saya sering dimintai ya, kita keliling ke kampus-kampus atau kampus yang datang dari teman-teman kampus dari tetangga juga datang ke saya untuk kita adakan bimbingan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang jadi narasumber lah begitu Pak. Jadi narasumber untuk bisa bagaimana perbaikan pelaporan kampus dengan baik. Walaupun sebenarnya ya ilmu saya tidak seberapa ya begitu ya, tapi karena dengan bimbingan dari Sevima, support dari Mas Adit, Mbak Gina dan Mbak April ya semuanya, jadi kita seperti narasumber yang handal begitu. Padahal kita sebenarnya ya bukan ahlinya ya. Background saya adalah sarjana ekonomi ya. Tapi alhamdulillah sekarang bergelut di dunia IT begitu. Begitu Pak Ilham. Pak Muslihin, tadi kan sudah diceritakan tentang bagaimana membantu operator luar biasa. Dan itu Pak, yang salah satu alasan teman-teman mencalonkan Pak Muslihin sebagai salah satu nominasi Sevima Award ini Pak. Nah, yang bikin penasaran nih Pak, kalau sekarang masa pandemi Pak, kan tidak ada yang bisa berkunjung ke Pemalang nih Pak. Bagaimana Pak biasanya komunikasi dengan teman-teman? Jadi kita punya grup ya, ada grup operator di Jawa Tengah punya, terus saya punya juga di grup operator se-Indonesia, untuk Kopertai se-Indonesia juga saya masuk di situ. Jadi sering ya saya membantu komen lah kalau ada permasalahan di grup atau apa. Rata-rata mereka juga japri setelah itu ya, japri. Ketika di grup menanyakan tidak ada respon, ya, karena saking banyaknya orang. Jadi di Telegram juga begitu, di WhatsApp begitu. Saya sering ikut komen, gini loh, pengalaman saya begitu. Akhirnya alhamdulillah, jadi teman-teman banyak terbantu dan beberapa ada yang sudah menggunakan Sevima begitu ya, dengan Sevima, tapi nggak tahu masih community kelihatannya. Jadi di Brebes, kemudian di Kendal gitu juga atas saran saya ya walaupun secara ini saya ada punya kebanggaan tersendiri, mereka ikut langkah saya begitu, mau menggunakan Sevima. Tapi beberapa memang ada yang masih perlu aksesi dari pimpinan begitu ya, jadi mereka masih tetap manual. Jadi walaupun mereka masih manual, kita bantu juga, tetap ada permasalahan data. Dan saat ini memang yang lagi jadi masalah besar adalah PIN ijazah itu Pak. Jadi untuk pengajuan PIN ijazah bagi teman-teman operator ini yang tidak menggunakan sistem ini akan sangat kesulitan sekali. Sehingga memang banyak ya teman-teman perguruan tinggi yang menengah ke bawah ya, yang teman-teman kita juga minta kita untuk bisa memberikan bimbingan. Oke, Pak Muslihin. Terakhir Pak, sebelum kita akhiri Zoom ini, ada nggak Pak pesan-pesan dari Pak Muslihin untuk teman-teman operator se-Indonesia? Baik ya Pak Ilham, untuk teman-teman operator se-Indonesia, tetap semangat ya bekerja. Kita niatkan untuk ibadah ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah juga harus profesional begitu ya. Jangan sampai kita istilahnya menjadi ujung tombak kamu itu, kita tidak menimba ilmu, tidak mau mencari tahu apa sih sistem yang bisa kita gunakan ya, biar kerja kita bisa lebih efektif dan efisien. Jadi teman-teman bisa
yang punya kesulitan, bisa saling bantu lah, saling bantu. Jadi memang operator-operator itu sering ya curhat begitu ya. Ya di kampusnya mungkin secara salary-nya belum diperhatikan, ya. Kemudian memang ya masa-masa pandemi ini juga masa-masa sulit gitu ya. Perolehan mahasiswa juga cenderung menurun begitu ya, cenderung menurun karena banyak juga ya faktor ekonomi dan sebagainya. Jadi teman-teman bekerjalah dengan baik ya, cari informasi yang bagaimana bisa mensukseskan pekerjaan kita dengan baik. Karena kalau bekerja tanpa ilmu ya itu akan sangat menyulitkan kita sendiri. Dan salah satu caranya adalah kita saling sharing, saling komunikasi, saling membantu. Ya, tidak ada persaingan di dunia akademik. Semuanya adalah kita teman-teman kita semuanya, teman-teman operator ya, tidak perlu ada persaingan. Kita saling bantu, kita saling support ya, biar pelaporan itu bisa 100%. Nah, kemarin di Jawa Tengah alhamdulillah kita untuk pelaporan data emis itu kita pernah juara 1 Pak. Ya karena itu tadi. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2019 kalau nggak salah. Itu kita untuk laporan emis ya nomor 1 dapat sertifikat ya, karena saling support ya. Dari 55 kampus itu siapa yang ada kesulitan kita support gitu kan, dibantu. Sampai kadang saya minta passwordnya, nanti saya bantu dari sini. Kadang seperti itu gitu kan. Kadang saya kesulitan ya dibantu juga. Jadi kita bisa tahu passwordnya teman kita gitu kan. Karena tadi kita ingin deadline terakhir harus 100% kampus di Jawa Tengah selesai pelaporan. Jadi yang sudah membantu yang belum begitu Pak. Jadi kita di Jawa Tengah sampai seperti itu ya. Cuman kalau untuk pelaporan data PDDT memang belum sampai seperti itu ya. Karena tidak semuanya menggunakan sistem yang sama begitu. Kalau nanti sama kan enak kita. Saya bisa bergabung dengan CEPIMA, ya, kita bisa saling support gitu ya. Kalau yang di emis kita sudah di CPP juga memberikan support juga untuk emis gitu ya. Ya kemarin saya juara 1 Pak. Pelaporan emis saya juara 1. Biasa saya pernah mengalami juara 30 juara terakhir Pak. Juara terakhir tahun 2019 pelaporan emis. Nah, untuk tahun 2020 ini berkat CEPIMA saya menjadi ranking 1 di Jawa Tengah dan ranking 30 di Indonesia untuk emisnya. Berkat karena kemudahan dari sistem CEPIMA bisa mengakomodir pelaporan emis itu, Pak. Jadi bisa dicek, saya menjadi juara 1 di Jawa Tengah dan juara 32 kalau nggak salah. Itu di Indonesia untuk pelaporan tercepat. Pelaporan emis tercepat. Saya kira itu Pak. Mantap Pak. Yang terakhir ini nanti saya izin publikasikan juga di media ya Pak. Kalau Bapak ya. Sekalian kita bagikan lebih luas lagi inspirasi dari STIT Pemalang Pak. Terima kasih Pak Muslihin atas waktu dan kesempatannya. Salam dari kami di Surabaya buat teman-teman di Pemalang semua Pak. Sama-sama Pak Ilham. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bukan bermaksud kita menggurui, tapi kita ingin berbagi pengalaman suka duka sebagai operator dan berbagi inspirasi pastinya Pak. Sangat. Oke, sama-sama. Ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham.